Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsi dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran dan juga macam-macam pencemaran. Pertama-tama, teman-teman tahu nggak apa itu pencemaran? Ya, betul sekali. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan penetapan baku mutu lingkungan. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Kemudian, teman-teman tahu nggak apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya komponen energi atau zat tertentu ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas air turun sampai tingkat tertentu dan tak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Pencemaran air terjadi di hulu sungai, dan danau, dan juga lautan. Sumber pencemaran air kebanyakan berasal dari sampah rumah tangga dan juga limbah pabrik yang sengaja dibuang ke wilayah perairan. Ciri-ciri air tercemar dilihat dari warna, bau, dan juga rasanya. Selain itu, juga bisa diukur dari derajat keasaman dan jumlah mikroorganisme dalam air. Namun untuk mengukur apa air tercemar secara akurat, maka perlu untuk dilakukan pengamatan terlebih lanjut. Dan juga pencemaran air mempunyai sebab. Apakah itu sebabnya? Pencemaran air disebabkan oleh banyak sekali loh. Faktor-faktor penyebabnya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini karakternya. Yang pertama, kandungan nutriennya mengalami peningkatan, menjustrunya kepada sesuatu yang dinamakan eutrofikasi. Yang kedua, air kekurangannya oksigen dalam jumlah yang banyak yang berdampak sangat hebat pada ekosistem secara keseluruhan. Kurangnya oksigen yang ada di dalam air diakibatkan oleh sampah organik yang berasal dari air comberan. Inilah yang pada akhirnya berakibat pada pencemaran air. Dan yang ketiga, oksigen yang banyak berkurang di dalam air yang mengakibatkan air tercemar bisa diakibatkan oleh air limbah yang berisi beragam polutan hasil dari industri-industri, misalnya seperti minyak, nutrien, toksin organik, logam berat, dan padatan. Air yang berkurang oksigennya dalam jumlah yang banyak juga disebabkan karena efek termal yang dimiliki oleh air limbah. Pembangkit listrik, salah satunya yang paling banyak mengeluarkan air limbah. Dan yang keempat, Sungai Citarum yang dikotori atau dicemari oleh air limbah yang berasal dari beberapa pabrik yang berada di sekitarnya. Dan yang kelima, sampah juga bisa mengakibatkan air tercemar. Dan yang terakhir atau yang keenam, para nelayan yang bisa menangkap ikan di tengah laut dengan memakai bahan peledak juga bisa menyebabkan air laut tercemar. Juga, pencemaran air memiliki dampak. Apakah dampaknya? Yang pertama, bisa mengakibatkan datangnya musibah banjir, bahkan bisa saja terjadi banjir bandang. Yang kedua, berakibat pada erosi. Yang ketiga, sumber air lama-kelamaan menjadi berkurang. Yang keempat, berbagai macam penyakit bisa datang karena air tercemar. Yang kelima, bisa mengakibatkan tanahnya longsor. Yang keenam, ekosistem sungai bisa terganggu. Yang ketujuh, tanah-tanah terjadi tidak subur lagi. Kalaupun masih subur, kesuburannya sudah jauh berkurang. Yang kedelapan atau yang terakhir, para nelayan menjadi rugi. Bahkan bisa menjadi kerugiannya akan sangat besar karena ikan-ikan yang mereka tangkap sudah tercemari.
sudah tidak bagus kualitasnya. Air lautnya sudah dicemari oleh bahan peledak. Apa sih contoh-contoh pencemaran air? Yang pertama, tanpa lewat pengolahan yang baik, limbah yang berasal dari industri atau pabrik dibuang begitu saja ke sungai. Ekosistem sungai bisa terganggu karena senyawa toksik yang ada pada limbah tersebut. Berbahaya sekali. Yang kedua, sungai yang menjadi media untuk membuang sampah. Yang ketiga, ikan yang ada di laut yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak jelas sangat berbahaya karena bisa membuat ekosistem laut dan biota yang ada di dalam laut terganggu keseimbangannya. Ikan, makhluk hidup lainnya seperti terumbu karang yang hidup di bawah laut bisa merusak kondisinya. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak yang mati. Yang terakhir atau yang keempat, limbah rumah tangga atau sampah yang dibuang dari rumah tangga yang tidak disortir terlebih dahulu. Limbah nuklir dan minyak yang tumpah di tengah laut merupakan contoh yang lainnya lagi dari pencemaran air. Apa sih penanggulangan pencemaran air? Supaya tidak berlarut-larut, air yang tercemar harus segera diatasi dengan cara yang paling tepat. Yang pertama, industri atau pabrik sebaiknya berlokasi di tempat yang jauh dari permukiman para penduduk. Tujuannya untuk mencegah lingkungan air, lingkungan darat, dan lingkungan udara tercemari. Yang kedua, zat-zat kimia atau pestisida harus mendapatkan pengawasan yang ekstra. Jangan sampai penggunaannya di luar batas kewajarnya. Digunakan tidak semestinya, karena kalau sampai berlebihan pemakaiannya akan menyebabkan predatornya banyak yang mati. Jika sudah demikian, hama akan bertambah banyak. Yang ketiga, buanglah selalu sampah pada tempatnya. Sangat dianjurkan untuk mengolah sampah dengan cara yang baik. Harus dipisahkan mana sampah organik dan mana sampah bukan organik. Dengan begini, pencemaran air bisa dicegah, dapat ditanggulangi lagi. Terus-menerus dilakukan upaya untuk mereboisasi hutan. Tujuannya supaya air dapat selalu terjaga keseimbangannya dengan baik. Hutan-hutan yang gundul ditanami lagi. Kalau tanamannya sudah tumbuh menjadi pohon yang lebat lagi, memiliki manfaat yang besar sekali mengingatkan air di dalam tanah. Dengan demikian, air yang ada di dalam tanah bisa selalu terjaga keseimbangannya. Menanggulangi pencemaran air juga bisa datang dari kita sendiri. Contohnya, dengan sebisa mungkin mendaur ulang sampah. Sampah dan botol yang terbuat dari plastik didaur ulang menjadi bahan-bahan yang berguna. Misalnya dijadikan dompet, tas, sandal, dan sebagai produk yang lain. Kesadaran yang harus ditumbuhkan dalam diri kita untuk lebih mencintai lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam. Dalam hal ini, air yang ada lebih baik dari sebelumnya juga bisa mencegah bahkan menanggulangi pencemaran air. Pencemaran yang kedua, pencemaran tanah. Teman-teman tahu nggak apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah merupakan suatu kondisi di mana berbagai unsur yang bersifat merusak tercampur dalam kandungan tanah. Bisa berubah bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya yang tentunya tidak baik dan bisa membahayakan makhluk hidup. Dalam pencemaran tanah ada juga sumbernya. Yang pertama, limbah padat dan cair. Dalam daftar sumber pencemaran tanah, tentu saja ada salah satu komponen utama yang banyak mempengaruhi. Dalam hal ini, komponen utama tersebut tidak lain adalah limbah padat dan limbah cair. Kedua hal tersebut bisa merusak banyak hal, sedangkan limbah sendiri asalnya adalah dari beragam aktivitas yang dilakukan oleh manusia, namun dampaknya bisa pada semua makhluk hidup. Yang kedua, pestisida dan pupuk. Dalam aktivitas di bidang pertanian, tentu saja sudah sangat familiar dengan adanya pestisida dan pupuk yang terbuat dari bahan kimia. Pada akhirnya, pertumbuhan tanaman pun mungkin memang akan baik, akan tetapi tanpa Anda sadari, dalam hal ini pestisida dan pupuk bisa menimbulkan pencemaran tanah. Hal ini sesuai dengan sifat bahan kimia yang memang cukup ganas. Dan yang ketiga, bahan kimia.
Sejauh ini, tentu saja sudah banyak sekali bahan kimia yang masuk ke dalam tanah di permukaan bumi. Nah, berbagai jenis bahan kimia tersebut sangatlah berpengaruh pada kondisi tanah Anda. Oleh karena itu, Anda pun harus berhati-hati jika ingin membersihkan bahan kimia. Hal ini karena semakin banyak bahan kimia yang masuk ke dalam tanah, maka pencemaran tanah pun akan semakin tinggi. Yang keempat atau yang terakhir, deforestasi. Istilah yang satu ini mungkin cukup asing bagi Anda. Deforestasi ini tidak lain adalah istilah yang mempengaruhi pohon dalam jumlah besar. Padahal adanya pohon sangat bermanfaat untuk kehidupan, utamanya berkaitan dengan kesuburan tanah. Selain itu, dengan berkurangnya pohon, maka polusi udara akan meningkat. Padahal polusi udara akan menimbulkan pencemaran tanah juga. Nah, teman-teman, tahu nggak apa penyebabnya pencemaran tanah? Ya, yang pertama, kebocoran limbah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, limbah adalah salah satu komponen utama penyebab pencemaran tanah, baik itu limbah padat maupun limbah cair. Sebenarnya dalam berbagai proyek industri, limbah telah diolah sebagai bisa cukup ramah lingkungan. Namun, yang berbahayanya adalah ketika terjadi kebocoran limbah, karena hal ini akan mengakibatkan pencemaran tanah. Yang kedua, kebocoran bahan kimia industri. Selain limbah yang bisa membocor, juga adalah bahan kimia industri. Sekalipun bukan masalah satu komponen utama, namun bahan kimia ini sama bahayanya sehingga harus tetap berhati-hati. Kebocoran bahan kimia tentu saja akan berakibat sangat buruk pada masa depan tanah, apalagi jika bahan kimia yang dimaksud adalah yang sangat berbahaya, maka makhluk hidup pun ikut tercemar atau terancam. Dan yang ketiga, penggunaan pestisida yang berlebihan. Menggunakan pestisida untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis dan pertanian. Anda memang tidak apa-apa, namun perlu diperhatikan untuk pengaplikasiannya sesuai kadarnya saja. Jangan sampai ada kelebihan takar dan signifikan. Jika ada penggunaan pestisida yang berlebihan, maka akan sangat membahayakan. Pencemaran tanah yang tinggi pun juga tidak bisa dihindarkan. Dan yang keempat, masuknya air tercemar ke permukaan tanah. Selain pencemaran tanah, tentu saja pencemaran air saat ini juga sudah sangat banyak ditemui. Hal ini pun bisa disebabkan oleh aktivitas industri, sehingga air pun tercemar oleh limbah dan berbagai bahan kimia. Pada akhirnya, tentu saja air akan meresap dalam tanah. Nah, ketika air tercemar, ini masuk ke dalam permukaan tanah, tidak dapat dipungkiri lagi, tanah pun akan ikut tercemar. Yang ketujuh, disebabkan bahan-bahan yang berakibat pada pencemaran tanah. Selain beberapa sebab barusan, masih ada sebab lain yang penting untuk Anda ketahui. Dalam hal ini, pencemaran tanah bisa disebabkan oleh bahan-bahan tertentu yang akan berakibat pada pencemaran. Di antara bahan-bahan tersebut tidak lain adalah jenis merkuri, seng, nikel, arsenik, tembaga, dan lain sebagainya. Jadi, jika ingin mengurus bahan-bahan tersebut, harus berhati-hati. Dan juga ada beberapa dampak pencemaran tanah. Yang pertama, berakibat pada kematian makhluk hidup. Dari beragam dampak pencemaran tanah yang ada, yang paling berbahaya dan sangat menonjol di sini tidak lain adalah adanya tingkat kematian makhluk hidup yang tinggi. Namun, kematian ini ada yang perlahan-lahan berproses dan ada yang langsung terlihat. Pada dasarnya ini sangatlah berbahaya, terutama bagi tumbuhan beserta beberapa hewan yang bertempat tinggal di dalam tanah. Dan yang kedua, penyebab polusi udara. Meskipun tanah yang tercemar, namun bisa berakibat pada kerusakan komponen lain, karena di bumi berbagai komponen memang saling berhubungan. Katakan saja saat terjadi pencemaran tanah, maka air di dalam tanah pun ikut tercemar. Nah, begitu juga dengan udara. Di sini polusi udara pun bisa terjadi sebagai akibat terjadinya pencemaran tanah, baik secara langsung maupun tidak. Dan yang ketiga, kesuburan tanah berkurang. Untuk akibat yang satu ini,
tentu saja sudah tidak bisa dielak lagi. Ketika menjadi pencemaran tanah, di mana tanah tidak lagi murni, tentu saja kesuburannya pun akan berkurang. Nah, jika sudah begini, maka akan banyak aspek kehidupan yang mempengaruhinya. Dalam bidang pertanian, tentu saja merugikan. Selain itu, tumbuhan pun akan berhambat perkembangannya. Dan yang keempat, ekosistem ikut rusak. Di muka bumi ini ada banyak sekali ekosistem yang tersebar di berbagai penjuru. Dalam hal ini, ekosistem sebenarnya harus dijaga dan dirawat sehingga tetap indah. Akan tetapi sayang sekali, karena dengan adanya pencemaran tanah, ekosistem pun ikut rusak secara perlahan-lahan. Terlebih lagi untuk jenis ekosistem darat yang tinggalnya di tanah. Dan yang kelima, merusak nilai estetika alam. Tanah yang subur dan terawat tentu saja akan menghadirkan keindahan tersendiri. Dalam hal ini perlu dilestarikan dengan baik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya tanah yang tercemar akan mulai merusak nilai estetika di berbagai belahan bumi perlahan-lahan. Oleh karena itu, untuk tetap memiliki keindahan di muka bumi, tanah pun harus tetap dirawat. Contoh pencemaran tanah. Sebenarnya ada banyak sekali contoh pencemaran tanah yang terjadi dewasa ini, baik yang tercemar secara alami disebabkan manusia dengan sengaja atau yang disebabkan manusia namun tidak sengaja. Nah, untuk memperjelas pemahaman Anda, maka satu persatu dari aspek di atas akan disajikan contohnya di sini. Yang pertama, untuk pencemaran tanah yang terjadi secara alamiah tidak lain diakibatkan oleh beberapa proses alami yang akhirnya disebabkan adanya akumulasi tanah dengan bahan kimia beracun. Namun hal ini tidak banyak terjadi, yang hanya beberapa kasus saja yang tercatat dengan akibat penyebab tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi pada tanah di Gur Atacama di Chile. Sedangkan untuk yang tidak disengaja namun tidak terjadi secara alami adalah sebagaimana adanya kebocoran limbah atau masuknya air tercemar dalam permukaan tanah. Yang terakhir, untuk pencemaran tanah secara disengaja dan tidak alami diantaranya seperti adanya penggunaan pestisida. Dan ada juga cara untuk penanggulangi pencemaran tanah. Meskipun sudah terlanjur terjadi dan banyak disepelekan, namun jangan terlalu khawatir karena pencemaran tanah masih bisa diatasi. Dalam hal ini, ada banyak cara penanggulangan yang bisa dilakukan bersama oleh berbagai pihak untuk bisa menjaga kelangsungan tanah. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat. Hal pertama yang sulit dalam penanggulangan ini adalah menyadarkan masyarakat yang pentingnya menghindari pencemaran tanah. Padahal, faktanya, penjagaan tanah tidak bisa dilakukan sendiri, harus dengan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak. Karena itulah penumbuhan dan perkembangan kesadaran masyarakat luas dalam hal ini sangat diperlukan. Yang kedua, melakukan sistem 3R. Sistem 3R ini tentu saja sudah banyak Anda dengar. Untuk kepanjangan tidak lain adalah reduks, raux, dan recycle. Dalam sistem ini sebaiknya sampah yang masih memiliki kondisi baik dan bisa diolah tidak dibuang terlebih dahulu. Dengan kata lain, dilakukan daur ulang untuk mengurangi pencemaran tanah. Yang ketiga, program reboisasi atau penanaman kembali. Pencemaran tanah tidak hanya bisa mengakibatkan pencemaran udara. Dalam hal ini bisa jadi disebabkan olehnya juga. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, melakukan reboisasi atau penanaman kembali menjadi salah satu aspek untuk diperhatikan. Selain itu, reboisasi juga bisa membantu kesuburan tanah kembali terjaga. Yang keempat, remediasi tanah. Jika reboisasi adalah penanaman pohon kembali, maka remediasi ini termasuk untuk membersihkan kembali. Jadi, bagaimana yang telah tercemar dengan berbagai sebab akan dibersihkan sehingga bisa kembali subur.
Tentu saja hasilnya tidak bisa 100%, akan tetapi paling tidak ini sudah sangat bermanfaat untuk kondisi tanah daripada sebelumnya. Dan yang kelima, masih memiliki maksud yang sama dengan remediasi. Bioremediasi ini juga merupakan penjernihan atau pembersihan tanah kembali. Akan tetapi dengan bioremediasi yang digunakan adalah bakteri dan jamur. Jadi pembersihan dan dalam bioremediasi ini memanfaatkan bakteri dan jamur yang mampu merobat berbagai zat yang terkandung dan mencemari tanah. Setelah mengenal lebih jauh tentang pencemaran tanah, kini saatnya kita untuk ikut serta dalam pemeliharaan tempat Anda berdiri setiap harinya. Keterlibatan setiap komponen masyarakat di sini sangatlah diperlukan untuk menjaga bumi kita bersama. Oleh karena itu, diperintahkan maupun tidak, setiap masyarakat pun harus ikut tetap serta melibatkan diri di dalamnya. Itulah pemahaman saya tentang pencemaran tanah. Dan pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran udara. Apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah adanya substansi fisik, kimia, ataupun biologi di atmosfer yang bila jumlahnya banyak, maka dapat membahayakan kesehatan dan keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Pencemaran udara bisa berasal dari sumber alami seperti gunung berapi atau kebakaran hutan, ataupun aktivitas manusia seperti asap alat transportasi, asap industri, dan sebagainya. Pencemaran udara terbagi ke dalam dua hal, diantaranya pertama, pencemaran udara primer, merupakan pencemaran udara yang mana berasal dari sumber utamanya yang menyebabkan udara menjadi tercemar, contoh zat karbon monoksida. Pencemaran yang kedua disebabkan pencemaran udara sekunder, merupakan pencemaran udara yang terbentuk atau berasal dari reaksi yang ditimbulkan oleh pencemaran primer pada atmosfer, contohnya penipisan lapisan ozon. Ada beberapa penyebab terjadinya pencemaran udara, yaitu pertama, faktor alami. Pencemaran udara yang pertama disebabkan oleh faktor alami, misalnya kebakaran hutan dan asap letusan gunung berapi. Faktor kedua, faktor manusia. Kemudian untuk faktor yang kedua disebabkan oleh faktor manusia, yaitu asap kendaraan, asap pabrik, dan juga limbah rumah tangga. Apapun penyebabnya, sebenarnya pencemaran terhadap udara ini sangatlah berbahaya. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk segera mengatasi dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah agar semakin tidak berkelanjutan. Apalagi pencemaran udara terjadi di hampir seluruh dunia, sehingga pentingnya kesadaran untuk menjaga kebersihan udara sangat penting untuk diterapkan di setiap lapisan masyarakat. Ada beberapa dampak dalam pencemaran udara. Pertama, berdampak bagi kesehatan. Dampak buruk pertama yang bisa ditimbulkan oleh pencemaran udara adalah terhadap kesehatan. Kebanyakan polusi udara ini dipicu oleh asap kendaraan yang mana bisa berasal dari kualitas bahan bakar yang buruk maupun perawatan kendaraan yang tidak baik sehingga menimbulkan polusi. Efek dari asap kendaraan ini umumnya dapat memicu penyakit paru-paru. Bahkan tidak sedikit survei WHO yang mengatakan bahwa banyak sekali kasus kematian yang ditimbulkan oleh penyakit paru-paru ini. Dampak yang kedua terhadap pertanian. Udara berdampak pada lingkungan seperti tumbuhan, di mana salah satunya berdampak pada sektor pertanian. Udara yang tercemar pada proses fotosintesis tumbuhan sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen akibat tanaman mengalami masalah dalam pertumbuhannya. Yang ketiga, pemanasan global. Anda pasti sudah pernah mendengar tentang efek rumah kaca. Sebenarnya istilah ini diartikan sebagai radiasi sinar matahari yang terperangkap di dalam troposfer sehingga memicu adanya pemanasan global atau global warming. Yang keempat, terjadinya kerusakan pada lapisan ozon. Sudah bukan rahasia umum lagi jika bumi memang mengalami peningkatan suhu di mana suhu bumi terasa semakin panas. Tak hanya manusia saja yang merasakan dampaknya.
Bahkan, tumbuhan juga mengalami banyak kerusakan. Hal ini juga berdampak besar pada iklim, di mana iklim mengalami perubahan yang tidak bisa diprediksi. Hal tersebut dipicu oleh lapisan ozon yang mengalami kerusakan. Lapisan ozon berfungsi untuk memfilter sinar UV sebelum sampai ke bumi. Namun adanya kerusakan pada lapisan ozon tersebut, akhirnya sinar matahari tidak dapat tersaring dengan baik sehingga suhu panas bumi kian meningkat. Sebenarnya banyak sekali dampak yang terjadi akibat pencemaran udara ini, seperti dampak pada ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga sudah bisa disimpulkan bahwa efek ditimbulkan oleh adanya pencemaran terhadap udara ini sangatlah berkompleks. Ada beberapa contoh pencemaran udara. Sebenarnya sih ada banyak sekali contoh-contoh hal yang termasuk ke dalam pencemaran udara. Namun, hal yang paling sering dan umum terjadi dalam kehidupan manusia ada beberapa hal, yaitu yang pertama, asap kendaraan. Hal utama yang cukup umum dan bisa dikatakan sebagai penyumbang terhadap pencemaran udara adalah akibat asap kendaraan. Polusi ini berasal dari asap kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil. Apalagi makin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, sehingga hal ini yang memicu mengapa asap kendaraan menjadi penyumbang pencemaran udara tersebut. Yang kedua, asap pabrik. Sudah banyak kasus bahwa limbah pabrik atau emisi pabrik juga menjadi salah satu faktor yang dapat mencemari udara, sehingga hal ini perlu adanya upaya untuk mencegah atau mensiasati agar keberadaan pabrik-pabrik tidak mengganggu kualitas udara yang tentunya sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia serta kelangsungan hidup masa depan. Dan yang ketiga, kebakaran hutan. Adanya kebakaran hutan yang sering terjadi menimbulkan asap tebal yang tak hanya menghalangi pandangan namun juga memicu polusi udara. Ya, tentu saja berdampak buruk bagi kualitas udara. Akibat kesehatan manusia akan menjadi imbasnya. Yang keempat, letusan gunung berapi. Gunung berapi yang meletus memang fenomena alam yang tidak bisa dikendalikan. Namun, yang perlu diketahui adalah bahwa ternyata efek dari letusan gunung berapi ini juga menjadi salah satu sebab udara terjadinya tercemar. Ada beberapa cara menanggulangi pencemaran udara. Dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan, maka kesimpulannya adalah bahwa pencemaran udara ini harus segera ditanggulangi. Ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk mengatasi udara yang tidak tercemar. Pertama, beberapa langkah yang telah saya sebutkan merupakan solusi efektif yang bisa diterapkan guna menekan angka pencemaran udara. Jika seluruh lapisan masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang sama, maka bukan tidak mungkin bahwa hal ini bisa mencegah agar udara tidak semakin tercemar. Baik, itulah masalah pencemaran yang sempat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami, tolong komen di bawah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.